Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video lanjutan pembuatan dashboard Hotel Performance. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan ya untuk pembuatan visualisasi kita. Kita akan lanjutkan untuk membuat pie chart tentang cancellation rate ini. Karena kemarin kan kita sudah selesai untuk pembuatan scorecardnya. Sekarang di video kali ini kita akan fokus dulu ke pembuatan si pie chartnya. Nah, untuk pembuatan dashboardnya sendiri teman-teman, itu nanti kita akan buat setelah kita selesaikan 3 visualisasi. Berarti si scorecard ini, kemudian cancellation rate, dan juga top 20 countries ini. Nanti setelah kita dapatkan 3 visualisasi ini, kita coba untuk buat dan juga susun visualisasinya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke visualisasi yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, kita akan langsung saja membuat sheet baru. Nah, dari project yang sudah kita buat kemarin, kita hanya memiliki satu sheet ya teman-teman. Jadi kita akan tambah satu sheet lagi yang baru untuk membuat pie chart. Jadi kalau di Tableau itu, kita akan membuat visualisasinya satu persatu di sheet yang berbeda-beda, begitu ya. Dan kemudian nanti akan dijadikan satu di sebuah dashboard seperti itu. Oke, untuk membuat sebuah pie chart teman-teman bisa coba cek di bagian kanan atas di sini, di bawah by Tableau ini ada button show me ya. Nah, kita klik, kita buka. Nah, kemudian ini adalah rekomendasi chart apa saja yang bisa kita pakai atau bisa kita buat berdasarkan data yang akan kita masukkan ke dalam sheet kita ini nanti, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya pie chart teman-teman. Kalau kita hover kursor kita ke sini, maka nanti di bawah akan muncul rekomendasi kolom apa saja yang perlu kita masukkan, seperti itu. Nah, di sini untuk membuat pie chart ternyata kita butuh satu atau lebih dimension dan juga satu ataupun dua measures, seperti itu. Nah, balik lagi kemarin, apa itu dimensions, apa itu measures? Dimension itu adalah tipe data di Tableau yang bersifat kategorikal. Kategorikal itu berarti isinya ataupun value-nya adalah teks, seperti itu ya. Bisa teks saja ataupun gabungan antara teks dan angka, seperti itu. Nah, sedangkan measures itu adalah tipe data di Tableau yang sifatnya itu adalah numerical alias angka semua, begitu ya teman-teman. Dan di Tableau sendiri sudah di split. Di sini yang bagian atas, di sini kan ada garis kecil ya teman-teman, ada garis untuk pemisah. Nah, yang atas ini adalah dimension, yang bawah adalah numerical, seperti itu. Nah, di sini berarti kita butuh di sini berarti kita butuh satu dimension dan satu ataupun dua measures, seperti itu. Nah, sekarang kita cek dulu. Kita tutup lagi show me-nya. Kita cek dulu di dimension kita. Apakah ada satu kolom yang menjelaskan tentang keterangan orang itu cancel ataupun tidak cancel bookingnya, seperti itu. Kita cek satu-satu teman-teman. Yang atas arrival date, arrival month, arrival year itu adalah kolom tanggal, seperti itu ya, menjelaskan date ataupun date time. Kemudian assign room type, ini tipe ruangan atau tipe kamar. Country berarti negara, customer type berarti tipe customernya, days wait itu berarti jenis menunggu konfirmasi booking. Kemudian deposit type berarti tipe depositnya, ada distribution channel, kemudian ada tipe hotelnya, is repeated guest, lead time, market segment, meal, reserve room type, dan measure names. Berarti tidak ada satu kolom dimension yang menjelaskan apakah customer itu akan cancel ataupun tidak, seperti itu. Sehingga kita perlu mengecek bagian yang bawah alias yang measures, seperti itu. Apakah ada satu kolom yang menjelaskan tentang orang itu cancel ataupun tidak. Nah, ketika kita cek ternyata itu ada teman-teman. Di mana? Di kolom is cancel ini tadi. Nah, is cancel itu is cancel itu seperti yang video sebelumnya sudah saya bahas, isinya adalah boolean atau value-nya adalah boolean yang berisi angka 0 dan juga 1. Kalau angka 0 berarti orang itu tidak cancel, dan kalau 1 berarti orang itu akan cancel, seperti itu ya. Nah, berarti kita bisa mencoba untuk membuat kolom dimension atau kolom baru
yang bersifat dimension dari kolom isCancel ini teman-teman. Nah gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya berarti kita harus membuat calculated field lagi. Nah kita akan buat satu calculated field. Berarti kita klik kanan, kemudian kita create calculated field seperti ini. Nah kita namakan apa ya kira-kira? Kita namakan cancellation status gitu ya. Nah gini. Kemudian kita pakai rumus if teman-teman. If jika kolom kita yang namanya isCancel, bentar, if isCancel sama dengan 1, ini ya. Ketika kolom isCancel value-nya adalah 1, then maka kita akan namakan dia dengan cancel gini ya. Kemudian else, selain itu berarti selain dari apa? Selain dari yang value 1 ya. Selain dari value 1 berarti value-nya adalah 0. Itu adalah tidak cancel. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita wajib tuliskan n sebagai penutupnya seperti ini. Nah, ketika kita buat rumus seperti ini, maka dia nanti akan memfilter value-value dengan nilai 1, kemudian akan diberi label cancel. Yang selain 1 alias 0 itu adalah tidak cancel seperti ini. Dan ketika kita menamakannya dengan teks seperti ini teman-teman, teks seperti ini ya. Nah, itu nanti otomatis akan menjadi dimension. Kenapa ya? Karena labelnya itu kita isikan sebagai teks bukan angka, dia akan langsung terbaca sebagai dimension begitu. Oke, kita klik apply dulu, kemudian kita klik OK. Nah di sini akan langsung muncul cancellation status gitu ya. Ketika kita drag and drop cancellation status ini ke column seperti ini, nanti akan muncul tulisan bahwa cancellation status itu adalah label kategorik yang menandakan orang itu cancel ataupun tidak cancel seperti ini. Jadi belum ada value-nya sama sekali. Ketika belum ada value-nya sama sekali seperti ini teman-teman, maka kita harus memasukkan value-nya. Dari mana? Dari kolom measures seperti itu. Jadi kita sudah punya dimension, kita harus memasukkan value-nya dari kolom measures seperti itu. Nah, kolom apa yang akan kita gunakan? Tentu saja adalah kolom isCancel seperti itu ya. Kolom isCancel ini kita drag and drop ke rows seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya datanya sudah tersplit antara cancel dan juga tidak cancel. Akan tetapi ternyata ketika kita lihat datanya itu hanya melakukan penjumlahan untuk orang-orang yang cancel. Kenapa kok seperti ini? Karena agregasi yang kita pakai ataupun yang Tableau pilihkan itu adalah sum. Otomatis dia memilihkan sum. Kita bisa ganti dulu ini ke count. Nah, ketika kita ganti ke count, maka Tableau itu akan menghitung manakah bookings yang memiliki value 1 pada kolom isCancel itu, kemudian nanti akan dihitung jumlahnya dan akan dimasukkan ke label cancel. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah kita bikin tadi ya, akan dimasukkan ke label cancel seperti ini. Kemudian ketika kita cek rumusnya, nah kita ada tuliskan else juga. Else itu berarti yang 0 selain dari 1. Itu kita namakan tidak cancel seperti ini. Maka Tableau itu nanti akan menghitung berapa jumlah baris data yang memiliki value 0, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam label tidak cancel seperti ini ya. Sehingga kita dapatkan sebuah bar chart seperti ini. Nah, ini teman-teman sebetulnya sudah bisa membuat satu visualisasi lagi, yaitu adalah bar chart seperti ini. Nah, tapi kan tujuan kita yang tadi itu adalah kita ingin membuat sebuah pie chart ya teman-teman, pie chart seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat pie chart, mengubah bar chart ini menjadi pie chart? Caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal balik lagi ke button show me yang di sini. Sekarang bisa kita lihat bahwa beberapa rekomendasi visualisasi itu sudah
menyala. Nah, yang artinya itu adalah kita bisa menggunakan beberapa visualisasi yang sudah direkomendasikan oleh si Tableau itu sendiri. Nah, di sini kita akan menggunakan pie chart di sini nih. Nah, berarti ini artinya requirement untuk membuat sebuah pie chart sudah terpenuhi. Kita tinggal klik saja, langsung otomatis dibuatkan oleh Tableau. Kita tutup dulu Show Me-nya, kemudian kita coba besarkan dengan mengubahnya dari standar menjadi entire view seperti ini. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, di sini berarti Tableau itu membuat pie chart berdasarkan bar chart kita dengan cara memasukkan kolom-kolomnya ke dalam mark seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini enaknya Tableau. Ketika kita ingin membuat sebuah visualisasi tertentu, kita coba langsung saja pergi ke Show Me. Kemudian kita lihat apa saja requirement yang dibutuhkan untuk membuat sebuah visualisasi yang kita inginkan. Maka kita tinggal drag and drop saja teman-teman, entah di columns ataupun di rows sesuai dengan requirement-nya. Kalau dia minta 2 dimension 1 measures, ya nanti kita masukkan 2 dimension 1 measure sesuai dengan tipe datanya juga gitu ya. Nah, nanti akan langsung bisa dibuat otomatis. Nah, di sini tetapi kita perlu mencoba untuk menampilkan beberapa labelnya, karena ini kan kosong ya. Ini kan masih kosong. Labelnya hanya muncul ketika kursor kita itu kita arahkan di atas pie chart-nya ataupun ketika kita hover seperti ini. Nah, kita ingin mencoba untuk menampilkan nih labelnya, berapa banyak orang yang cancel dan juga tidak cancel seperti itu. Maka caranya adalah kita akan memasukkan count is cancel lagi, ini count is cancel ini ke dalam label seperti itu. Nah, ketika kita masukkan is cancel ke dalam label, ternyata yang terkalkulasi hanya yang cancel saja nih 23.000. Kenapa? Karena lagi-lagi agregasi kita itu adalah sum, maka kita harus ganti nih ke count seperti ini. Nah, nanti akan muncul yang count berapa gitu ya. Oke, di sini saya pengen coba untuk ganti warnanya dulu, karena yang cancel itu biasanya kan ditandakan dengan warna merah ataupun warna-warna yang mencolok gitu ya. Sedangkan ini biru, dan yang tidak cancel itu malah yang orange seperti itu. Coba kita balik teman-teman. Yang cancel itu akan kita warnakan orange, yang tidak cancel itu adalah biru. Caranya kita tinggal langsung ke marks ini lagi. Nah, karena kita sudah punya column dimension yang dimasukkan ke dalam color seperti ini, maka kita tinggal klik colors di sini. Kemudian kita edit colorsnya. Nah, gini ya. Kita pilih yang cancel ini kita ubah ke orange. Kemudian yang tidak cancel ini kita ubah ke biru. Nah, kemudian kita apply dulu, baru kita klik OK. Nah, seperti ini. Maka kita sudah berhasil membuat sebuah visualisasi pie chart yang menampilkan berapa banyak orang yang cancel dan juga tidak cancel. Nah, satu lagi nih. Di sini kita pengen mencoba untuk menampilkan persentasenya. Nah, selain dengan total count seperti ini, kita ingin coba untuk membuat persentasenya ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita harus membuat calculated field. Nah, calculated field di sini kita tidak akan buat di bagian kolom di sini. Nah, tetapi kita akan buat di dalam marks-nya. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya ketika kita membuat calculated field ataupun calculation, kalau di sini calculation, kita hanya akan membuat calculation yang diterapkan di satu sheet ini saja. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita membuat calculated field di luar sini ataupun di area kolom yang ini, itu nanti ketika kita membuat sheet baru, nah kolom tersebut akan ikut juga. Maksudnya tuh kolomnya akan tetap ada di sini gitu. Nah, jadi di sini kita hanya cukup untuk membuat calculated field ataupun kalkulasi di marks-nya sini saja. Karena kan kita cuma pengen menampilkan berapa persentasenya, seperti itu ya. Nah, gimana caranya? Kita bikin new calculation seperti ini, kemudian kita count. Kita count apa? Kita count si cancellation status teman-teman. Nah, cancellation status seperti ini. Nah, nanti dia akan menghitung berapa baris kolom yang statusnya itu cancel seperti itu. Nah, kemudian kita bagi dengan total apa? Total dari count si cancellation status. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ini langsung kita enter saja.
Nah, hasilnya akan langsung muncul dan bisa digunakan. Kita ganti ke label supaya muncul. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ganti dulu formatnya menjadi percentage. Nah, seperti ini. Sehingga nanti akan muncul berapa total orang yang cancel dan juga percentage-nya, seperti itu. Nah, di sini saya mau jelaskan dulu untuk kalkulasinya. Coba kita taruh di spreadsheet dulu ya, teman-teman. Nah, oke, di sini sudah saya masukkan ke dalam spreadsheet ya. Nah, ini adalah kolom yang pada video sebelumnya kita gunakan untuk mencari cancellation rate. Nah, sebetulnya konsepnya itu sama persis, teman-teman. Jadi kita cari tamu ataupun bookings ya. Ini harusnya booking sih, bukan tamu yang cancel. Karena kan yang cancel itu bookingsnya ya. Gitu. Berapa jumlah bookings gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi intinya adalah kita ingin mencari berapa jumlah bookings yang cancel dibagi dengan keseluruhan jumlah bookingsnya, seperti itu. Nah, kenapa kok kalkulasi kita itu berbeda dengan yang atas? Kalau yang atas ini kan kemarin kita pakainya sum ya. Kita pakai sum is cancel. Is cancel seperti ini, kemudian dibagi dengan count is cancel ya. Countnya is cancel. Nah, seperti ini. Nah, di sini perbedaannya adalah di tipe datanya. Kalau is cancel, teman-teman, yang kita pakai kemarin untuk mencari scorecard untuk cancellation rate, itu kolomnya ataupun tipe datanya adalah measures. Is cancel itu adalah measures. Sedangkan sekarang yang kita pakai itu adalah cancellation status, teman-teman. Cancellation status itu tipe datanya adalah dimensions. Jadi berbeda tipe datanya. Kalau yang atas itu adalah measures, yang bawah itu adalah dimension. Maka cara penanganannya pun beda. Di sini kita pakai count cancellation status untuk menghitung jumlah baris yang memiliki keterangan cancel. Seperti itu. Kemudian kita bagi dengan total count cancellation status untuk keseluruhan, baik itu yang tandanya ataupun labelnya cancel ataupun tidak cancel, seperti itu. Nah, jadi ada bedanya ya kalau kita ingin membuat kalkulasi untuk kolom yang sifatnya dimension dan juga yang sifatnya itu adalah measure, seperti itu. Oke. Nah, kita balik lagi ke tabel kita. Oke, di sini. Jadi kita sudah punya yang namanya pie chart seperti ini. Jadi kita namakan pie chart ya. Nah, ini kayaknya kemarin nggak ke save deh. Nah, ini kan kemarin kita udah rename jadi scorecard ya. Seperti ini. Oke. Bisa kita save lagi. File, kemudian kita save as, kita save seperti itu. Yap. Seperti itu ya. Ataupun kalau teman-teman pengen langsung save to tabel public itu juga bisa gitu ya. Kita sudah punya yang namanya pie chart nih. Nah, oke, jadi seperti itu ya teman-teman cara membuat sebuah pie chart di Tableau. Jadi sebetulnya caranya pun cukup bervariasi. Teman-teman bisa langsung pakai show me di sini, melihat requirement data yang harus dipakai itu apa saja, ataupun teman-teman bisa langsung kalau sudah tahu caranya ataupun pattern membuatnya, teman-teman hanya lihat requirement yang harus dimasukkan di dalam marks itu apa saja, begini ya. Dan mungkin biasanya itu ketika kita ingin membuat sebuah visualisasi, baik itu pie chart, bar chart, line chart dan sebagainya, itu memang benar-benar tergantung ketersediaan jenis data ataupun jenis kolom yang kita punya. Kalau ini tadi kan kasus di data kita itu adalah kita nggak punya kolom label yang menandakan bahwa orang itu cancel ataupun tidak, seperti itu ya. Jadi kita harus membuat calculated field untuk membuat kolom baru cancellation status yang bersifat dimension ini tadi. Mungkin di dataset lain teman-teman tidak perlu melakukan hal tersebut karena mungkin memang sudah ada kolom yang menjelaskan tentang sesuatu yang cancel atau tidak cancel dalam bentuk dimension seperti itu, misalkan seperti itu contohnya. Nah, jadi teman-teman tinggal langsung drag and drop saja gitu. Nah, ini
kasus yang kita hadapi tadi kebetulan kita harus membuat sebuah calculated field untuk membuat kolom baru dalam bentuk dimension seperti itu ya. Jadi cara membuatnya itu sangat-sangat tergantung dengan ketersediaan jenis kolom yang kita punya seperti itu. Oke. Baik, di sini kita cukupkan dulu videonya karena juga sudah cukup panjang ya. Di next video kita akan buat yang namanya bar chart dengan total cumulative percentage. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Silahkan di like dan juga subscribe channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.